Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran yang ke-10 berjudul Api Neraka. Wah, sangat panas. Semoga semangat kita dalam membahas pelajaran Sekolah Sahabat ini juga masih panas. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah kematian. Karena banyak teori-teori yang beredar, termasuk yang dicanangkan oleh gereja-gereja yang kalau ditelaah tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga banyak dari konsep neraka ini sudah diadaptasi oleh sastra dan juga perfilman. Jadi sepertinya hanya seperti fiksi belaka. Jadi apa yang benar, apa yang harus kita percaya, itulah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Untuk meramaikan diskusi kita telah hadir Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom, selamat pagi. Terima kasih telah hadir kembali di episode yang ke-10 ini. Sudah tidak terasa, tinggal 3 pelajaran lagi di tahun 2022. Dan saya lihat Pendeta Silitonga ini termasuk salah satu yang aktif di kolom komen di YouTube kita, Pendeta. Ada 2 salam yang telah masuk, yang nanti saya akan minta Bapak Pendeta sekalian untuk menyapanya kembali. Dari Jemaat Tatura di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Gereja Keningau di Sabah, Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi jemaat lain, tapi sudah pernah di-mention, jadi kita kasih kesempatan untuk jemaat baru yang belum pernah di-mention. Ada salam pribadi dari Pendeta Silitonga, boleh saya mulai untuk pemirsa kita yang setia menonton setiap minggunya. Baik, shalom, salam sejahtera kepada umat-umat Tuhan yang selalu setia menyaksikan rekaman Sekolah Sahabat pada hari Minggu berikutnya. Semoga dengan penayangan ini Tuhan memberkati saudara-saudara yang menyaksikan dan menambah wawasan bagi kita di dalam hal mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan Pendeta Sony Situmorang ada masukan dari pemirsa kita, katanya kalau boleh rekamannya 30-35 menit biar lebih singkat tapi lebih seru juga, ataupun katanya saya undang jemaat untuk subscribe gitu ya, karena ada yang videonya muncul di hari Minggu padahal hari Sabat sudah lewat. Itu kan sayang sekali ya Pendeta ya. Jadi ada himbauan tersendiri nggak dari Pendeta untuk pemirsa kita? Baik, terima kasih. Salah satu tolak ukur kenapa kita buat 40-42 menit adalah agar semua pelajaran tercover. Karena ini sifatnya diskusi, bukan satu arah, jadi para narasumber akan diberikan kebebasan berekspresi. Namun itu saran yang baik yang kita akan pertimbangkan. Namun intinya kita akan terus belajar Sekolah Sahabat 30, 35, atau 40-45 menit. Kami akan pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih, kami sangat menghargai saran-saran tersebut, dan mumpung kita sudah akan berada di akhir dari kuartal ya Pendeta, jadi akan kita evaluasi bersama supaya di kuartal mendatang kita akan memberikan pelajaran dan juga tampilan yang lebih kondusif seperti itu dan lebih efektif kepada para pemirsa sekalian. Sebelum Pendeta Silitonga berdoa buka, saya akan bacakan ayat intinya yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami datang memohon kiranya Engkau akan mengurapi kami ketika kami akan memaparkan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-10 ini, yang akan dipandu dengan Ivy dan bersama dengan hambamu Pendeta Sony Situmorang. Urapi kami yang akan memaparkan dan berdiskusi dari hal pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-10 ini. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Bapa, serta memberkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan, berkat pengetahuan akan menjadi bahagian mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Dan seperti biasa akan ada 2 pertanyaan yang kami akan respon atau tanggapi di akhir dari episode ini. Jadi pemirsa mohon ditunggu sambil kita berdiskusi bersama, mulai dari topik hari Minggu dengan judul Ulat-ulat yang Abadi. Wah, ada tanda tanya di situ, jadi mari kita diskusikan bersama-sama. Ini mengenai konsep neraka ya Pendeta, katanya di Markus 9 dan juga Yesaya 66, kalau kita mau tarik secara harafiah, ada kata-kata yang menyebutkan ulat-ulat itu abadi kalau di neraka gitu. Tapi apakah ini membicarakan mengenai neraka atau hal lain? Boleh Pendeta Silitonga masuk ke dalam situ. Baik, terima kasih untuk pemaparan ini. Kalau kita perhatikan dari hal pelajaran kita, ulat-ulat yang abadi, ini memberikan gambaran bagi
orang yang beristirahat atau dalam artinya mati, maka yang dimaksud dengan ulat-ulat ini adalah bahwa tubuh yang dimiliki oleh orang itu, maka ulat-ulat itu yang akan artinya melakukan tugasnya. Jadi ini bukan mengarah kepada hal yang neraka. Itu yang mungkin pandangan saya tentang hal ini. Dan mungkin kalau dalam kehidupan berikutnya atau ketika Yesus nanti bangkitkan orang yang mati, maka ada bagiannya kembali di kemudian hari. Itu mungkin pandangan saya dari hal ini mungkin, Ivy. Yes, jadi ini tidak berbicara mengenai neraka gitu ya, dan bagaimana kita taunya, kita lihat dari konsep atau cerita bagaimana Yesaya 66 itu ditulis gitu Pendeta ya, lalu dikutip kembali oleh Yesus di Markus 9. Ada yang mau Pendeta Sony tambahkan di sini, terutama dalam konsep bahwa neraka itu ada kesannya abadi gitu ya, bahkan ulat-ulat pun akan abadi. Tapi apakah neraka abadi? Tapi itu nanti sebenarnya kita akan singgung di hari Senin, tapi kalau Pendeta mau tambahkan silakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang neraka, maka kita akan masuk pada ayat hafalan. Ujilah segala sesuatu demi yang baik. Di mana Alkitab telah mencatat banyak hal mengenai neraka. Suatu tempat di mana tempat penampian yang bukan favorit akan menjadi alasannya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika Ivy, Pastor Lamsiar, dan saya bicara mengenai neraka, maka itu merupakan tempat yang paling kita hindari. Ya. Bahkan waktu saya masih kecil, orang tua saya selalu bilang, atau saya dengar juga orang tua yang lain mengatakan, kamu jangan nakal, nanti masuk neraka. Seolah-olah itu merupakan satu tempat yang gampang didesain, gampang diputuskan oleh seorang. Namun dalam konsep ini, ulat-ulat yang abadi merupakan satu gambaran atau bisa kita katakan ilustrasi khusus mengenai apa? Mengenai apa yang Allah katakan. Dan tadi Ivy sudah katakan bahwa ini merupakan pengulangan dari Yesaya pasal 66 ayat 24. Namun demikian, kita akan coba lihat lagi. Mungkin Ivy bisa baca paragraf keempat bagian B, mulai dari penekanannya. Penekanannya adalah bahwa ulat tidak meninggalkan tugas merusak mereka itu tidak tuntas. Dengan kata lain, mereka terus melahap tubuh orang-orang jahat sampai tubuh-tubuh ini dihancurkan. Sebaliknya, anak-anak Allah yang setia akan dengan sukacita tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, dan menyembah Allah di hadiratnya. Dengan mengingat takdir yang begitu berbeda, tidak heran jika Yesus menyatakan bahwa akan jauh lebih baik bagi seorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa bagian penting dari tubuhnya, tanpa tangan atau kaki atau bahkan mata, daripada memiliki tubuh yang sempurna yang akan dihancurkan oleh ulat-ulat dan api. Nah, di sana dengan jelas bisa kita lihat bagaimana bahasa kiasan dari Yesaya yang diulang oleh tulisan Markus. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberikan satu gambaran mengenai apa? Penyesat atau manusia yang nantinya akan masuk apa? Akan masuk ke neraka. Kenapa? Coba kalau saudara pemirsa di rumah melihat perikop dari Markus pasal 9, maka bagian terakhir itu mengarah kepada pemberitahuan tentang Rasul kedua kali, penderitaannya, kesombongan, kemudian seorang yang begitu setan, dan kalimat terakhir siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Dan di bagian garam itu ada api yang mengarah ke neraka. Intinya apa tadi? Lebih baik seorang tanpa bagian penting tubuhnya tapi karakternya bagus masuk ke surga daripada tubuhnya sempurna tapi karakternya kurang bagus masuk neraka. Kenapa? Karena di surga ada perbedaan. Di surga tubuh kita yang fana akan disempurnakan. Tapi di neraka bagaimanapun sempurna tubuh kita di bumi itu akan tetap apa? Hilang dalam sekejap. Oleh karena apa? Karena dihapuskan oleh api kekal itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menambahi, dan Pendeta Silitonga mungkin orang-orang berpikir ini kan urusan neraka atau surga kan nanti ya gitu ya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan di paling bawah hari Minggu? Jadi bagaimana realitas ini, kehidupan kekal atau kehancuran kekal mempengaruhi pilihan-pilihan kita saat ini juga gitu Pendeta. Jadi apa imbasnya, apa pengaruhnya kita mempelajari mengenai ulat-ulat yang abadi gitu ya, atau kiasan-kiasan yang sulit dimengerti, bagaimana itu mempengaruhi kehidupan saya saat ini juga? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Abi. Jadi memang ini sangat mempengaruhi hidup yang kita jalani sekarang ini ya. Karena bagaimanapun memang Allah
melalui anaknya Yesus Kristus telah memberikan keselamatan buat kita dan kita sambut akan pengorbanan Yesus. Maka selama kita mengenal kebenaran itu, maka itu akan kita pertahankan. Namun sebaliknya, kalau memang kita melakukan tindakan yang bertentangan seperti yang Yesus telah ajarkan, maka itu akan berpengaruh kepada nanti bagi kehidupan kita di masa akan datang. Dan itulah yang merupakan bagian kita. Jadi dengan kata lain bahwa pilihan itu ada bagi kita. Kalau memang pilihan kita untuk mengarah kepada kehidupan yang kekal, maka dari sekarang kita harus benahi diri kita. Jadi ini merupakan bagian terpenting bagi umat-umat Tuhan, bagi siapapun kita yang menyaksikan akan hal ini, bahkan saudara pemirsa, untuk saat ini pilihan itu akan tetap kita ambil. Jangan kita tunggu dulu, jangan kita tunda akan pilihan untuk memberikan kehidupan kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Ini mungkin pandangan saya dari hal ini, Abi. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi mengenal kebenaran itu mengarahkan ke hidup kita supaya ujungnya juga tetap benar atau sesuai dengan harapan Tuhan itu sendiri ya. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Api Neraka. Nah, ini Pendeta Sony Situmorang boleh tolong lanjutkan konsep tentang neraka ini karena ada ayat gitu ya, Maleakhi 4 ayat 1 dan juga Yudas 1 ayat 7 mengatakan bahwa api itu kekal. Nah, ini maksudnya kekal itu seperti apa gitu ya? Apakah akan terus sama seperti Allah kita kekal atau bagaimana? Silakan Pendeta. Baik, ini menarik. Ini sangat menarik, saya bisa katakan. Ingat kata kekal dalam bahasa Yunani apa itu? Aion atau aionios. Atau dalam bahasa Ibrani itu olam. Nah, kata olam sendiri kalau kita gali lebih dalam ini mengarah kepada eksistensi Allah, Yesus. Demikian juga aion. Tapi ingat, kedua kata ini bisa digunakan dalam konteks yang berbeda, mempunyai arti yang berbeda pula. Contoh, saya kasih contoh, kata tidur dalam Alkitab Perjanjian Baru boleh jadi apa? Tidur yang akan bangun. Tapi kata tidur dalam konteks Yesus merupakan apa? Mati. Oke? Jadi ada perbedaan konteks di sini. Lalu bagaimana dengan api neraka yang banyak orang Protestan percaya bahwa itu merupakan api yang terus-menerus menyala sampai tidak ada akhirnya. Ingat, kita kembali ke perjanjian minggu lalu, sola scriptura, back to the Bible. Biarlah Alkitab yang menerangkan apa yang dia maksud sendiri, atau kita fokus kepada Alkitab saja. Hal ini dibuka dengan buku The Sign of Hell yang dikarang oleh James Duffy, seorang pendeta Katolik yang menggambarkan siksaan abadi melalui bola besi. Namun saya perlu tekankan, ketika saudara baca Maleakhi pasal 4 ayat 1, mungkin Ivy bisa baca Maleakhi 4 ayat 1, maka di sana dikatakan sesuatu yang istimewa. Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan kalimat membakar semua jerami. Oke? Bagian akhir dikatakan sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Secara implisit, secara jelas dikatakan bahwa api itu abadi sampai kapan? Sampai akar itu apa? Habis. Terputus. Nah, itu sebabnya dalam sekolah sahabat kita, para pemirsa, mungkin Ivy juga tolong baca paragraf ketiga. Ivy, hanya paragraf ketiga sampai cabangnya lagi. Kata kekal membawa arti yang berbeda tergantung pada konteks langsungnya. Misalnya, ketika dikaitkan dengan Tuhan, kata itu mengungkapkan keabadiannya. Ketika berhubungan dengan manusia, kata tersebut dibatasi oleh masa hidup mereka. Saat mengualifikasikan api, ini menyiratkan bahwa api tidak akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar. Ini berarti bahwa api kekal akan kekal dalam arti bahwa api itu akan menghanguskan orang jahat sepenuhnya dan tidak dapat diubah, meninggalkan mereka tidak ada akar atau cabangnya lagi. Artinya apa? Setelah masa milenium ya, kalau kita lihat Alkitab dalam buku Wahyu, maka ketika Yerusalem baru turun, maka ada satu masa ketika orang jahat akan bangkit dalam kebangkitan yang kedua. Itu ada pembahasan nanti. Ingat, yang kedua, mereka akan dibangkitkan untuk apa? Untuk menerima hukuman. Makanya ada satu statement yang sering dikatakan kepada kita dalam khotbah-khotbah, berdoalah, berharaplah, ketika kamu bangkit, maka kamu akan bangkit pada kebangkitan
pertama, bukan pada kebangkitan kedua. Karena kebangkitan pertama terjadi ketika Yesus datang, kali kedua, dan setiap orang yang bangkit pada saat itu akan diangkat ke surga. Kecuali siapa? Orang yang menikam Yesus, orang yang melihat peristiwa Yesus langsung waktu di kayu salib. Tapi pada waktu kebangkitan kedua itu akan terjadi setelah Yerusalem baru turun, dan ketika orang-orang jahat ingin merebut kota, orang mati dibangkitkan, maka itulah neraka tersebut. Api datang dari surga untuk apa? Menghanguskan mereka. Itu kata Alkitab. Dengan kata lain apa? Kekal di sini adalah untuk melambangkan apa? Api tersebut tidak akan berhenti menyala sampai semuanya habis seperti akar ini. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Jadi kalau sudah habis yang dibakar, maka api itu juga akan habis seperti itu ya. Nah, saya suka dengan pelajaran minggu ini, Pendeta Silitonga, karena penulis selalu menghubungkan dengan karakter Tuhan yang dikaitkan dengan kebenaran tersebut. Contohnya, api neraka itu berhubungan dengan kasih Tuhan, karena orang akan mempertanyakan gitu ya, Pendeta. Katanya Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik. Tapi kalau api itu kekal, wah berarti Tuhan pendendam juga dong ya gitu ya. Jadi apa pentingnya nih kita belajar mengenai kebenaran ini supaya karakter Tuhan kita lihat dengan benar juga, jangan sampai kita menyalahartikan Tuhan, akhirnya kita tidak percaya kepadanya. Silakan Pendeta. Terima kasih Avi. Berbicara dari hal ini, memang Allah itu sebenarnya sangat kasih kepada kita. Ya, sangat kasih kepada kita. Sekalipun memang pernah kita dengarkan bahwa sebuah kalimat mengatakan Allah membenci dosa, namun Dia mengasihi orang yang berdosa. Sekarang ini kita adalah orang yang berdosa. Maka Allah inginkan supaya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengubah hidup kita, kita pergunakan dengan baik. Allah itu bukan berarti bahwa kalau sudah adanya api membakar habis orang-orang yang jahat, bahwa Dia benci. Namun oleh karena selama hidup daripada manusia itu tidak dipergunakan dengan baik, maka dapat ganjaran. Nah, jauh beda seperti dalam setiap rumah tangga, dimanapun berada. Anak-anak ketika kita kasih arahan, kita kasih petunjuk, namun bila mana mereka melanggar, maka sebagai orang tua memberikan ganjaran kepada anak ini. Hal yang sama Tuhan berikan sudah lama, bukan hanya sehari, setahun, puluhan tahun. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup kita, menerima Dia dalam kehidupan kita secara pribadi, dan akhirnya kita diarahkan kepada kehidupan yang akan abadi nantinya ketika Yesus datang. Memang pemaparan dari Pendeta Situmorang yang memberikan gambaran bahwa nanti pada kebangkitan yang kedua, orang-orang yang itu akan dibangkitkan, maka akan mereka mengalami kematian. Ya, jadi semoga itu tidak menjadi bagian kita. Sementara kita masih berada dalam hidup ini, maka kita akan buat pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Pilihan itu ada bagi kita, maka kita pergunakan dengan baik. Itu mungkin pandangan saya, Evi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas. Jadi memang kasih Tuhan itu tidak cocok kalau misalnya siksaan api neraka itu abadi gitu ya. Dua hal yang sangat bertentangan. Baik, kita lanjut ke hari Selasa. Jadi ada 3 teori populer mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Yang pertama, kalau orang itu jahat, dia masuk neraka. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua, mungkin dia akan masuk ke api penyucian. Nah, tapi apakah api penyucian ini alkitabiah, Pendeta Sony Situmorang? Baik. Api penyucian atau yang dikenal dengan purgatori ya. Jadi ide api penyucian ini muncul ketika ada seorang yang mati, kemudian orang berpikir dia nggak pantas masuk neraka, masih 50-50 lah. Maka ada satu kasih karunia katanya dalam konteks ini atau Pak, bahwa ada satu tempat di mana mereka akan disucikan, yaitu purgatori, sebelum naik ke surga. Nah, ini merupakan satu ajaran dari atau satu dogma dan doktrin. Jadi ada perbedaan dogma dan doktrin. Nanti pemirsa coba akan lihat di Google apa itu doktrin, apa itu dogma. Dogma, kita katakan dogma lah. Dogma yang sangat ditekan oleh sebuah gereja yang mengatakan bahwa api penyucian ini merupakan salah satu tempat memfilter. Bahkan seorang yang mendapatkan kasih karunia pun harus difilter juga agar dosa-dosa kecilnya apa? Diselamatkan. Nah, hal ini sangat bertolak belakang dengan Alkitab. Jadi kalau kita pakai konsep ini, maka akan terjadi konsep yang terjadi pada masa kekafiran. Contoh apa? Ketika engkau mau, jadi ada perbandingan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, itu kan ditimbang. Sedangkan konsep kita bukan timbangan ya, tapi apa? Kasih karunia. Dengan menuruti 10 hukumnya, melakukan perintahnya. Dan apakah ini sesuai dengan Alkitab? Maka kita akan baca. Saya mau supaya Avi lebih sering dengar suaranya, paragraf kedua. Hanya kedua saja. Silakan, Avi.
Dogma api penyucian menggabungkan ide kekafiran tentang neraka yang membara dengan praktik pagan yang berdoa bagi orang yang sudah mati. Dogma ini tidak dapat diterima oleh mereka yang percaya pada ajaran Alkitab. Pertama, bahwa orang mati tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran di kuburan mereka. Kedua, bahwa kebenaran dari satu manusia yang jatuh tidak dapat dialihkan kepada manusia yang jatuh lainnya. Ketiga, bahwa satu-satunya perantara kita adalah Yesus Kristus. Dan keempat, bahwa kematian diikuti oleh penghakiman terakhir tanpa kesempatan kedua untuk bertobat dari perangkap kehidupan ini. Sangat jelas. Kalau kita terima doktrin purgatori atau teori penyucian ini, maka ini sama saja dengan memutarbalikkan karakter Tuhan ya. Artinya apa? Yang kasih tadi ya. Artinya kita diselamatkan by work, not by grace, kan? Dengan usaha, pekerjaan, perbuatan. Sedangkan konsep dasarnya adalah apa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Sehingga gagasan tersebut yang saat ini banyak dipercaya oleh banyak orang akan bertolak belakang dengan tulisan yang lain dalam tulisan Ellen White. Tapi saya akan bahas itu. Intinya adalah apa yang Ivy bacakan tadi itu merupakan konsep Alkitab yang harus kita ikuti. Dengan kata lain, api penyucian atau purgatori itu tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih. Yes, terima kasih. Tapi ini susah sekali diterima oleh banyak orang Kristen ya pendeta tanpa menyebut denominasi mana, karena sangat-sangat sudah menjadi tradisi atau yang diajarkan dari orang tua ataupun nenek kakek kita gitu kan ya. Jadi pertanyaannya ini relevan dengan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Saya mau gabungkan ke sana. Jadi bagaimana fakta bahwa ajaran tradisi itu sangat kuat itu dapat membawa kita kepada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan di bawah hari Selasa juga. Mengapa apa yang kita yakini itu penting, bukan hanya kepada siapa kita percaya. Jadi misalnya kita hari ini di hari Selasa topik orang-orang kudus di api penyucian sudah memberitahukan kita apa kebenaran. Tapi sangat sulit untuk memberitahukan ini atau apa ya, kepada kakek nenek gitu atau orang tua yang sudah mengajarkan, nanti takutnya dibilang tidak hormat kepada mereka gitu. Jadi pendeta, kenapa kebenaran ini penting untuk kita pegang daripada siapa yang mengajarkannya atau siapa yang kita percaya? Baik, bagian saya mungkin Evi ya. Ya, silakan pendeta. Terima kasih Evi. Jadi memang kalau kita untuk memberikan penjelasan tentang hal yang benar kepada orang, kita membutuhkan proses. Saya memahami akan hal ini karena memang saya semenjak kecil, saya pernah mendengarkan pernyataan dari nenek saya bahwa selama masa kita hidup kita harus baik-baik. Tapi kalau kita jahat, maka nanti langsung masuk ke neraka. Nah, hal ini memang kadang-kala di pikiran kita ajaran itu hanya kita terima. Tapi ketika kita memahami dan mendalami ini, maka inilah langkah kita selanjutnya untuk memberikan penjelasan. Walaupun memang nenek saya tidak ada lagi, tapi kita harus ajarkan ini kepada orang-orang yang sebaya dengan kita dan kita harus jelaskan apa yang kita katakan. Nah, di samping itu kalau berbicara dari hal yakin atau tidaknya itu tergantung kepada pilihan orang tersebut. Paling tidak, kita yang sudah mengetahui tentang kebenaran Alkitab, sama seperti yang Pendeta Sonis Tumalak sampaikan tadi bahwa berbicara mengenai api penyucian itu tidak sama dengan Alkitab, bahkan itu bertentangan. Namun kita tidak paksakan akan apa yang dogma atau ajaran gereja yang lain tanpa mengutip atau gereja yang manapun. Namun apa yang Alkitab katakan, maka kita harus jelaskan. Yang ini loh yang Alkitab memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya kebenaran yang akan kita ketahui. Jadi untuk itu mungkin kita harus bersabar dan kita harus lambat laun untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa itu kebenaran yang akan dipahami. Tapi kalau berbicara dia yakin itu, dia percayai, itu tergantung kepada dirinya sendiri. Ini mungkin dari saya, Epi. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah mengingatkan kita akan satu poin dari pelajaran sekolah sahabat minggu lalu, bagaimana ketika kita memberitahukan kebenaran, kita harus meneladani kasih Tuhan dalam menyampaikannya juga gitu. Karena Yesus sangat ramah ketika dia memberitahukan apa yang benar ataupun menyanggah pandangan ataupun keyakinan orang yang salah ataupun sesat seperti itu ya. Jadi pemirsa silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing bagaimana kita menanggapi hal ini. Keyakinan-keyakinan yang berbeda, tapi tetap menghormati perbedaan yang ada dan juga tetap memberitahukan apa yang benar seperti itu ya.
Terima kasih. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Sebuah Surga dengan Jiwa Tanpa Tubuh. Nah, tadi sudah tentang neraka, surga tentang purgatori juga. Sekarang kita masuk ke konsep surga. Katanya di surga itu orang-orang melayang-layang gitu ya Pendeta ya. Ini kan banyak sekali kita lihat di fiksi, sastra maupun film-film seperti itu. Tapi apa? Bagaimana Alkitab menjelaskan keadaan orang mati gitu ya, menunggu kebangkitan dan juga nanti di surga. Silakan Pendeta Sony Situmorang mulai. Baik, terima kasih. Nah, ini juga doktrin. Ada doktrin apa? Ada doktrin kebangkitan, doktrin hidup kekal, ada juga doktrin surga. Nah, tapi ada juga dogma. Jadi saya katakan tadi kenapa? Doktrin adalah sebuah dasar kepercayaan kita. Contoh, doktrin Ka'bah, doktrin kebangkitan, doktrin surga. Tapi dogma adalah satu ajaran yang dibuat oleh denominasi tertentu untuk menekankan imannya yang berpusat pada Kristus. Contoh, satu gereja mengatakan mengenai api penyucian itu dogma, ya. Dogma di doktrin payung besarnya, dogma payung isi dalamnya. Nah, dalam konsep ini dikatakan Protestan tidak menerima apa? Dogma api penyucian. Namun banyak orang yang percaya, bahkan saya mau katakan juga Protestan banyak juga yang percaya seperti ini. Terbukti dengan apa? Saya katakan dua minggu lalu di koran sering dikatakan telah kembali kepada Bapa di surga. Oke? Telah berada di sisi Bapa, bahagia bersama Bapa. Dan itulah doktrin kematian yang diarahkan kepada bahwa setiap orang mati akan langsung naik ke surga. Ada kehidupan yang lain. Namun ketika bahas mengenai surga, maka kita harus lihat apa yang terjadi. Contoh, coba Aify baca paragraf ketiga, Aify 34. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia yang sudah berada di surga adalah mereka yang diubahkan hidup-hidup, seperti dalam kasus Henokh dan Elia. Demikian juga yang dibangkitkan dari kematian, seperti Musa, serta mereka yang dibangkitkan bersama Kristus. Seperti yang telah kita lihat, diibaratkan tentang jiwa-jiwa di bawah mesbah yang berseru kepada Tuhan untuk membalas dendam hanyalah sebuah kiasan untuk keadilan dan tidak membuktikan teori tentang keabadian jiwa. Jika tidak, orang-orang ini hampir tidak terdengar seolah-olah mereka sedang menikmati hadiah abadi mereka. Pada kenyataannya, kuburan adalah tempat peristirahatan bagi orang mati yang secara tidak sadar menunggu kebangkitan terakhir pada waktu kesadaran mereka akan dipulihkan. Orang mati, bahkan orang benar yang mati, bukanlah jiwa tanpa tubuh yang melayang di sekitar surga, menunggu dengan sabar untuk dipersatukan kembali dengan tubuh mereka pada kebangkitan terakhir. Sangat-sangat jelas. Orang mati bukanlah apa? Jiwa yang melayang. Ingat konsep dasarnya, para pemirsa. Saya selalu katakan dari awal ya. Debu tanah tambah ruah atau roh menjadi nepes atau orang bernafas atau jiwa yang hidup. Ya. Kalau mati maka nepes apa? Tubuh kembali ke tanah dan ruah atau numah dalam bahasa kembali apa? Ke yang ampunya. Dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada jiwa yang melayang-layang, saudaraku. Artinya apa? Surga merupakan tujuan akhir dari setiap orang yang percaya. Kenapa? Dikatakan di sini ketika seorang mati dalam kebenaran, bahkan di pelajaran kemarin hari Selasa ya, hari Senin dibuat satu referensi mengenai apa? Api kekal pasca 1000 tahun di Wahyu 20. Itu paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5 itu di hari Senin yang berhubungan dengan ini. Surga sebuah tempat di mana di sana apa? Tidak ada lagi kematian. Di sana apa? Kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Dan kata kekal di sana lain artinya dengan kekal api neraka juga. Itu sebabnya bagi para pemirsa atau umat-umat lainnya yang percaya bahwa ada doktrin penyucian atau doktrin jiwa yang melayang atau apapun itu, mari kita kembali kepada apa? Dasar Alkitab kita yang mengatakan, saudara boleh baca buku Wahyu pasal 6 dan juga buku tulisan Alkitab lain Wahyu pasal 20. Dan satu kalimat terakhir, ada yang menarik. Elia, Henokh, Alkitab jelas katakan mereka ada di surga dari contoh manusia yang hidup diangkat ke surga. Sedangkan Musa, contoh dari orang yang telah mati diangkat ke surga pada perjanjian lama.
Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan akan menjadi orang yang mengalami kematian kalau kita mati Yesus belum datang, tapi dalam kebenaran akan dibangkitkan bersama-sama dengan yang percaya lainnya untuk diangkat ke sorga. Dan kita akan tinggal di sorga. Bicara sorga, saya ingin kutip tulisan Alkitab dan pena inspirasi. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dibayangkan oleh pikiran, dilihat oleh mata, itu yang akan kita dapati di sorga nantinya. Terima kasih, Ivy. Yes, terima kasih Pendeta sudah sangat jelas. Sekarang bagaimana pertanyaannya kita membagikan pengharapan ini kepada orang lain, Pendeta Silitonga? Karena di pertanyaan di bawah hari Rabu ya, dengan cara apa kita dapat membantu orang memahami gagasan mengenai keadaan orang mati yang sebenarnya? Apakah waktu lagi berduka gitu, atau sebelumnya, atau setelah berduka? Adakah timing yang pas gitu ya, untuk kita mengatakan bahwa dia hanya tidur sementara kok gitu kan ya, tidak kemana-mana, tidak gentayangan dan lain-lain. Gimana caranya pendeta kita menyampaikan pengharapan ini kepada orang lain? Baik, terima kasih Ivy. Jadi memang dalam momen-momen bila mana kita berada di salah satu rumah yang berduka, inilah yang perlu untuk kita mau sampaikan kepada orang yang ditinggal, artinya keluarga-keluarga yang masih berduka. Maka paling tidak kita akan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa walaupun orang yang kita kasih mendahului kita, satu konsep yang kita mau berikan pengarahan kepada mereka, sebuah pengharapan bahwa upah dosa adalah maut, dan memang kalau memang orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita diizinkan Tuhan beristirahat, perlu kita tanamkan dan kita sampaikan itu namanya tidur atau sama dengan beristirahat, karena memang Yesus sudah mengalaminya. Maka kita juga akan berikan penjelasan kepada mereka bahwa nantinya pada kedatangan Yesus yang kedua kali, maka itu akan dibangkitkan. Nah, salah satu hal yang kita perhatikan kembali di sini, Paulus menjelaskan bahwa kita akan pergi ke surga pada kedatangan kedua kali, dan tubuh kita jasmani yang satunya ini walaupun kita mengalami kematian itu akan diubahkan, ya. Kita akan diubahkan. Bahkan kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam arti tidur ataupun meninggal. Jadi kita akan memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya pengharapan itu akan dapat terwujud. Nah, sementara kita masih hidup, maka paling tidak kita akan mengingat apa saja yang dialami oleh orang-orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita. Itu mungkin di kalangan kita yang memahami doktrin tentang kebenaran, tetapi bagi yang lain, mungkin kita perlu juga menjelaskan tentang hal yang terbaik. Apa yang Alkitab katakan berbicara mengenai orang yang mati ataupun yang beristirahat dalam tidur. Jadi ini yang dapat saya berikan pandangan dari hal ini. Mungkin saudara pemirsa dimanapun berada, mari kita coba buat penjelasan yang benar yang Alkitab telah memberikan bahwa orang yang mati sama dengan tidur, sama seperti yang diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika dia melihat Lazarus dan akhirnya dia katakan bahwa dia sudah mati. Dan hal yang sama juga orang-orang yang sudah mati itu sama dengan beristirahat karena Alkitab yang mengatakannya. Demikian mungkin Ivy. Yes, terima kasih Pak Rita sudah jelas sekali. Itu sekalian menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Pemirsa silakan dilanjutkan di UKSS masing-masing. Terakhir kita akan ke hari Kamis sebelum konklusi dengan judul Pandangan Alkitabiah. Jadi kita sudah mulai menyimpulkan, jadi apa sebenarnya yang terjadi setelah kematian? Kalau bukan langsung ke neraka, bukan langsung ke purgatori, dan juga bukan langsung ke surga gitu ya. Dan di sini Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 akan mengatakan, apa syarat untuk mendapatkan kehidupan kekal tersebut? Pendeta Sony boleh tolong mulai dari situ? Baik, terima kasih. Salah satu kata-kata kunci di sini ketika penulis Pengkhotbah Sabat Alberto Tim mengatakan, bacalah 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 12. Mungkin Ivy bisa baca bantu ayat 5 aja, 5 sampai 5, ayat 3 sampai 6 aja dulu, Ivy. Oke. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Kenapa saya sampai ayat 6 saja? Karena pandangan Alkitabiah mengenai apa?
kehidupan kekal ada di sini. Ya. Oke, sekarang saya beralih ke pelajaran sekolah sahabat. Coba para pemirsa coba lihat, perhatikan paragraf 2 sama paragraf 3. Oke, paragraf 2 membahas mengenai oleh karena satu orang dosa masuk ke dunia, ya. Dan kita apa? Kita menjadi apa? Kehilangan kita punya apa? Apa saya katakannya? Tubuh yang sempurna, peta Allah. Namun ketika itu terjadi, Tuhan sudah punya rencana keselamatan, yaitu apa? Ketika Dia telah menyiapkan putra tunggalnya untuk mati menggantikan kita. Hal itu sangat jelas diimplementasikan dalam Kejadian pasal 3 ketika untuk pertama kalinya Adam dan Hawa mengadakan korban. Kata korban ini merupakan garansi atau jaminan bahwa akan ada anak domba Allah yang asli yang akan apa? Menggantikan. Itu sebabnya sejak zaman Adam dan Hawa ada korban. Bangsa Israel ada korban sampai kapan? Sampai hari Jumat sekitar pukul 2 siang. Ketika apa? Anak Allah atau putra tunggal itu mati di kayu salib dan ditandai apa? Terobeknya tirai pembatas bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas mengenai hal ini. Ivy tolong baca paragraf ketiga hari Kamis. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dan kematian melalui dosa, demikian pula melalui satu-satunya manusia, Yesus Kristus, karunia anugerah hidup kekal tersedia bagi semua manusia. Paulus di sini sedang membuat referensi yang jelas tentang seorang Adam yang asli yang membawa dosa dan kematian ke dalam dunia ini. Seseorang tidak dapat memahami apapun dalam Alkitab tanpa Adam yang asli, melalui pelanggaran, membawa dosa dan kematian ke dunia kita. Jelas sekali. Secara langsung Rasul Paulus mengatakan. Bahkan kalau saudara lihat Rasul Yohanes menambahkan, Allah yang memberi kita hidup kekal kalau kita hidup dalam anaknya. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 5, 11, 12 yang bagian berikutnya, saya akan bacakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah kekal kepada siapa? Kepada kita dan hidup di dalam anaknya. Bahkan yang paling tuntas, kalimat klimaks dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Intinya adalah pandangan Alkitabiah mengenai kehidupan yang kekal adalah bergantung kepada siapa? Yesus Kristus. Dan pandangan Alkitabiah mengenai doktrin bahkan dogma-dogma keabadian yang lain yang telah dibahas sebelumnya tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi, sebagai kata penutup saya mengatakan, Yesus adalah pusat iman kita. Dan Yesus juga ya Pak. Dan oleh Yesus kita akan bisa memiliki apa? Kehidupan yang kekal itu. Bahkan dengan sangat jelas dikatakan, hidup yang kekal adalah karunia Allah melalui siapa? Kristus. Untuk itu apa? Mari kita berfokus pada Kristus dan menjadikan Dia sebagai apa? Batu penjuru kita. Itu dari saya, sehingga kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Ya, menarik sekali nih pendeta ya, ketika penyair Italia Dante Alighieri mereferensikan 3 hal yang akan terjadi setelah kematian. Tadi kita sudah bahas neraka, purgatori, ataupun surga. Uniknya, Alkitab menawarkan cuma satu ya, Pendeta Silitonga, hidup kekal. Nah ini bagaimana pendeta mau menambahi apa yang tadi Pendeta Sony Situmorang sudah sampaikan? Baik, terima kasih. Jadi memang kehidupan yang kita jalani ini sepertinya diibaratkan teka-teki. Namun siapapun orang yang hidup ingin memiliki hidup yang kekal. Nah sekarang hidup kekal itu yang bagaimana yang harus dijalani? Nah Pendeta Sony Situmorang telah memaparkan tadi bahwa bila mana kita berada dalam Yesus Kristus dan memang mengikuti, mengenang, serta meneladani apa yang Yesus lakukan, inilah mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Memang ini sebuah pertanyaan yang seringkali kadang-kala bagi di kalangan kita manusia, orang mengatakan sangat rumit dan tidak mungkin bisa. Tapi bila mana kita memiliki komitmen untuk mempunyai rencana hidup yang kekal, maka itu akan dapat terwujud sama seperti apa yang Yesus telah teladankan untuk kita bisa lakukan. Jadi untuk itu, saudara pemirsa dimanapun berada, kita memperoleh hidup yang kekal itu adalah bila mana kita belajar bahwa hukum kekal memiliki akhir, namun hidup kita ini bukan juga akan berakhir, tapi Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Tuhan adalah satu-satunya
yang memberikan kekal kepada kita bila mana kita mengikuti akan petunjuk daripada Tuhan. Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Perlu menjadi pertanyaan, sekarang ini kita benar atau tidak? Kita baik atau tidak? Nah, untuk itu saya mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita melakukan yang benar, sudah tentu di dalamnya akan baik. Tetapi kalau kita melakukan yang baik, belum tentu kita akan dibenarkan oleh orang lain. Tapi yang penting bagi hidup kita adalah, mari kita berada dalam kehidupan yang benar, sama seperti yang Alkitab katakan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Demikian mungkin dari saya, Ivy. Terima kasih untuk penguatannya, Pendeta. Tadi saya mencatat pesan dari Pendeta, jangan hanya merencanakan liburan gitu ya, atau tabungan pernikahan, tapi rencanakan juga kehidupan kekal gitu ya, supaya tidak hilang nanti di terakhir ya. Terima kasih. Sebagai konklusi, saya mau menanyakan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kita melihat dalam pelajaran minggu ini betapa mudahnya teologi Kristen dapat dipengaruhi oleh ajaran luar. Jadi bagaimana kita dapat melindungi diri dari ajaran-ajaran yang tidak benar tersebut? Saya boleh mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Ketika kita berbicara mengenai teologi Kristen, maka itu mengarah kepada interpretasi. Karena teologi artinya dari kata theos dan logos. Itu ilmu mempelajari mengenai kealahan. Oke? Dan ketika masuk kepada berbagai macam teologi, maka kita sudah mulai mengetahui dan melihat bahwa ada 4 dasar penafsirannya kalau kita belajar waktu teologi ya. Preterist interpretation, historicist interpretation, kemudian futuristic interpretation, dan satu lagi idealist interpretation. Dan saya pastikan banyak daripada teologi Kristen yang menggunakan apa? Idealist interpretation. Itu apa? Menginterpretasi Alkitab sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Namun saya ingin katakan, bagaimana kita untuk apa? Untuk boleh mengarahkan kepada yang benar. Saya ingin katakan, kembali sola scriptura, back to the Bible. Biarlah Alkitab menerangkan diri sendiri. Sama seperti apa? Tipologi ya, istilah Alkitab. Ingat ya, tipologi, peristiwa perjanjian lama diulang kembali dan mirip perjanjian baru yang seperti Yesus lakukan. Dan saya perhatikan mengenai neraka, kehidupan kekal dan lainnya, bisa kita dapatkan asal kita fokus kepada Alkitab. Sekali lagi, bagaimana kita mengarahkannya? Belajar, baca, dan fokus kepada Alkitab saja. Maka Alkitab akan menerangkan dirinya sendiri. Terima kasih, Ivy. Ya, benar sekali, Pendeta. Silakan, Pendeta Silitonga tambahkan. Oke, jadi hal ini memang dari ajaran-ajaran pernah kita dengarkan, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang. Maka kita kembali kepada yang apa yang Alkitab terangkan bagi kita, karena kita tahu bahwa Alkitab adalah dasar kepercayaan kita. Kalau memang Alkitab ini dasar kepercayaan kita, maka segala sesuatunya yang kita dengarkan, maka kita akan jawab itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ini mungkin dari saya, Evi. Amin. Jadi pemirsa, mari kita semangat terus mempelajari firman Tuhan dari minggu ke minggu. Kita akan menjawab 2 pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang, datang dari Global Ministry. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah ada semenjak beberapa bulan yang lalu, tapi kami tahan untuk sesuai dengan topik terlebih dahulu ya. Dari Global Ministry menanyakan, bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa ada pengharapan pada kebangkitan kedua dan hidup kekal? Pendeta Sony, kalau boleh ada bukti ataupun fakta-fakta yang bisa dibantu untuk menyupport jawaban tersebut, terima kasih. Silakan, Pendeta. Baik. Berbicara mengenai kebangkitan kedua, lalu ada kalimat di sini bahwa ada pengharapan pada kebangkitan kedua. Mungkin yang menulis mungkin mau menyatakan kedatangan kedua kali ini, kedatangan yang kedua kali. Yeah. Karena pelajaran sekolah sahabat sudah jelas mengatakan dengan sangat jelas bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, maka orang-orang percaya akan dibangkitkan. Kenapa? Oke, kalau pemirsa minta bukti, coba dibaca nanti di rumah Wahyu 20 ayat 46, ayat 4 dan 6, itu menyebutkan kebangkitan pertama, kalau mereka yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama ini sebagai mereka yang berbahagia dan kudus. Oke, lalu kebangkitan kedua itu akan masuk neraka. Bisa dibaca ayat 14 dan pasal 20. Bahkan kalau kita baca juga peristiwa lain dalam Yudas 1 ayat 23, maka dengan jelas dikatakan apa itu kebangkitan pertama dan kedua. Atau begini, mungkin lebih jelas saya akan katakan kepada
saudara siapa namanya? Global Ministry, saya yakin mereka sudah tahu ini mungkin kedatangan kedua ini. Ya. Pada waktu sedang datang pada kali yang kedua, maka itulah namanya kebangkitan pertama. Dan pada kebangkitan pertama ini hanya orang yang percaya dalam Kristus, mati dalam kebenaran yang akan dibangkitkan. Karena mereka akan, Alkitab Timotius katakan, akan diangkat ke surga bersama-sama dengan kita yang masih hidup yang percaya. Namun ada namanya special resurrection. Kebangkitan istimewa di sana itu apa? Orang-orang yang mengejek Yesus, menikam Yesus, melambung Yesus akan dibangkitkan untuk melihat inilah kemuliaan tersebut. Benar rupanya yang terjadi. Nah, itu kebangkitan istimewa. Dan setelah kita sampai di surga, maka selama 1000 tahun ada nama doktrin milenium. Milenium akan ada di sana sebelum Yerusalem baru turun. Dan ketika Yerusalem baru turun, maka itulah kebangkitan kedua. Jadi saya bisa katakan bahwa tidak ada pengharapan pada kebangkitan kedua. Karena orang yang bangkit pada kebangkitan kedua adalah orang-orang yang akan menerima hukuman. Menjadi jerami di api neraka dan akan disiksa. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menjawab dan juga akun Global Ministry sudah sabar menunggu sampai terjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir untuk episode kali ini untuk Pendeta Lamsihar Silitonga dari Cornelius. Apakah orang mati yang tidak mati dalam Kristus, arwahnya kembali ke sorga atau kemana Pendeta? Karena sepertinya tidak diterima di sorga arwah yang tidak setia ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk hal ini, Evi, dari pertanyaan Cornelius ya. Berbicara kalau mengenai orang yang mati, ya kita sudah jelaskan dari pelajaran-pelajaran sekolah sahabat sebelumnya bahwa siapapun dia, apakah dia baik kelakuannya atau jahat, dia kembali ke tanah. Alkitab katakan, namun rohnya kembali kepada Allah yang memberikan. Hanya pada ketika kebangkitan nantinya, ya itu merupakan bagian daripada kuasa Allah. Nanti apakah memang dia ini dimasukkan ke dalam ketentuan untuk masuk surga atau tidak, atau ke neraka. Jadi itu bagian daripada otoritas daripada Allah sendiri. Ini mungkin jawaban dari saya dengan Cornelius pertanyaannya. Apapun itu, bahwa siapapun dia, tetap kembali, tubuhnya kembali ke tanah, dan roh yang Allah telah berikan kembali kepada Allah karena Allah yang memberikan. Ini mungkin jawaban dari saya. Terima kasih, Evi. Ya, jelas sekali Pendeta, terima kasih. Dan juga untuk Bapak Cornelius, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menutup dalam doa, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang. Ada satu request spesial Pendeta di kolom komen dari Bapak Arifin. Tolong doakan beliau yang terlilit hutang katanya. Semoga ada solusi. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat yang indah, di mana kami boleh mengetahui pandangan Alkitabiah mengenai kekekalan sorga dan neraka, dan kami juga memiliki pengharapan bahwa kami yang masih hidup ini memiliki pengharapan dan kepastian akan hidup kekal bila mana kami percaya kepada Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat Tuhan berlaku mereka, baik berkat jasmani, pikirani maupun rohani, dan juga berkat dalam pekerjaan atau usaha tangan mereka. Khususnya salah seorang anak Tuhan, umat Tuhan, Bapak Arifin, yang saat ini sedang dalam masalah oleh karena terlilit hutang. Bapak, kami tidak tahu siapa Bapak ini, tapi Engkau tahu. Kami tidak mengetahui semua masalah Bapak ini, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Untuk itu Bapak, tolong bantu Tuhan. Dan bila mana ada hal-hal yang bisa kami bantu, kami doakan, kami lakukan, maka itu akan kami lakukan. Dengarkan doa kami sederhana ini, dan terima kasih karena Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel Banglayar. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmarang kali ini. Semoga sehat-sehat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang ya. Dan bagi para pemirsa sekalian, kita akan bertemu lagi di episode mendatang masih membahas topik-topik yang bertentangan, yang kontroversial. Jadi tetaplah berdoa, tetap belajar supaya kita makin kuat, terutama menghadapi penipuan-penipuan di akhir zaman. Itulah topik dari pelajaran yang ke-11. Tetap sehat, salam semangat, Tuhan memberkati kita semua.